banyak ulama itu mereka menyampaikan fatwa bahwasanya malam Lailatul Qadar yang dijanjikan Allah itu dalam surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, itu jatuhnya di malam 17 Ramadan. Banyak pendapat ulama begitu, ya. Antara lain seorang muhaddis, itu kalau disebut muhaddis itu berarti ahli hadis, menghafal ribuan hadis. Al-alim, al-muhaddis, al-habib Abdullah Balfaqih, Abdullah bin Abdul Qadir Balfaqih. Itu guru daripada Al-Habib Hussein bin Syekh Abu Bakar bin Salim, guru kami itu yang biasa di Parigi, almarhum. Beliau punya guru itu muhaddis. Muhaddis itu dia menyampaikan hadis, rawahu an Abi Hurairah, terus sampai ke Rasulullah. Dia hafal semua sanadnya, matannya dan sanad-sanad hadis. Beliau juga menyampaikan, carilah malam Lailatul Qadar itu di malam 17 Ramadan. Akan tetapi ulama-ulama lain itu tetap pada hadis Rasulullah yang mengatakan malam Lailatul Qadar itu berada di 10 terakhir bulan Ramadan. Di malam ganjil di bulan Ramadan, 21, 23, 25, 27, 29. Bahkan ada ulama juga yang membuat rumusan tentang Lailatul Qadar berdasarkan hadis, berdasarkan Al-Quran, berdasarkan ayat Al-Quran surah Al-Qadar, itu disebut inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. 1. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. 2. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu waruh fiha biidzni rabbihim min kulli amrin salamun hiya tamat. Dalam surah Al-Qadar Allah menyebut kalimat Al-Qadar itu 3 kali. 3 kali. Kalau kita mau hitung lagi total huruf Al-Qadar itu alif, lam, kaf, dal, ra, ya. Alif, lam, kaf, dal, ra. Ya. Itu kalau Al-Qadar, Lailatul Qadar. Lailatul Qadar lam, ya, lam, ta. Al-Qadar alif, lam, kaf, dal, ra. 9 kali tersebut huruf Lailatul Qadar itu 9 hurufnya. Dikalikan tadi 3, 9 kali 3, 27. Maka banyak ulama itu termasuk di Gorontalo, tradisi tombili tohe itu apa istilahnya? Malam bakar lampu itu di malam 27. Karena mereka meyakini malam Lailatul Qadar itu di malam 27. Tetapi ini tidak paten. Maka umat Islam ini harus cari. Dia cari itu mulai, ulama mengatakan startnya mencari Lailatul Qadar itu mulai dari malam 17 Ramadan. Maka kenapa ulama-ulama ajarkan ada beberapa ibadah. Antara lain ibadah sholat tasbih itu dianjurkan sekali dalam seumur hidup. Berdasarkan hadis Rasulullah kepada pamannya Sayyidina Abbas. Wahai pamanku, aku akan berikan kau satu amalan, yang amalan itu walaupun sekali dalam seumur hidup. Tidak mampu sekali apa? Sekali seminggu. Tidak mampu sekali seminggu, sebulan sekali. Tidak mampu sebulan sekali, setahun sekali. Kata Nabi, kalau tidak mampu setahun sekali kalian lakukan, maka walaupun satu hidup, selama hidup 1 kali. Ini pentingnya sholat tasbih. Maka kita akan lakukan malam ini. Kenapa sholat tasbih? Sholat tasbih itu menurut ulama terbanyak. Ulama-ulama yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu, mereka mengatakan mereka mendapatkan Lailatul Qadar itu pada saat sholat. Pada saat sholat. Kenapa kita malam-malam ganjil Ramadan harus sholat? Utamanya sholat tarawih. Setelah itu lagi sholat witir. Setelah itu lagi sholat tahajud di rumah. Karena kalau Lailatul Qadar itu turun malam itu, yang dia cari orang yang sholat. Orang yang sholat paling banyak dapatkan Lailatul Qadar. Kalau dia tidak dapatkan malam Lailatul Qadar pada saat orang sholat, maka yang kedua terbanyak mendapatkan Lailatul Qadar itu orang yang sementara mengaji. Dan tidak pernah ada dalam sejarah orang dapat Lailatul Qadar itu sementara menonton TV atau main domino. Tidak akan pernah. Tidak akan pernah dalam sejarah orang main domino dapat Lailatul Qadar. Ya, jadi mudah-mudahanlah kita dapat malam ini. Amin ya rabbal alamin. Tandanya bagaimana Ustaz? Ulama mengatakan, kalau tanda-tanda orang mendapatkan Lailatul Qadar itu pada saat itu dan malam, tidak ada Lailatul Qadar siang. Namanya saja Lailatul Qadar. Ada juga teman bilang dia dapat Lailatul Qadar siang-siang. Saya bilang pongkok kamu dapat.
Lailatul Qadar itu bukan malaikat yang turun. Yang kamu bilang, jangan-jangan malaikat. Dia itu malaikat yang turun. Tanazzalul malaika. Malaikat turun tapi kita tidak lihat. Kita tidak bisa lihat. Cuma perasaan orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu satu. Perasaannya sedih. Mungkin ada dosa-dosa yang dia ingat. Mungkin ketika dia sholat dia menangis. Itu orang-orang ciri-cirinya. Dia sedih, kemudian rindu sama Allah. Dan tidak pernah orang yang terbahak. Kata saya mati, itu mendapat Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar terbanyak didapat itu adalah fil waqtil ashar. Lailatul Qadar paling banyak didapat di waktu sahur. Maka sahur dalam Al-Quran wa fil asharihum yastaghfirun. Maka kalau waktu sahur perbanyak istighfar. Ya, dan tidak pernah ada orang maka saya bangun sahur kasar-kasar tidak dapat Lailatul Qadar. Macam orang di sini sahur, tidak apa itu. Apalagi dong tambah ura. Ini bangun sahur bagaimana ini? Lailatul Qadar lari. Nah, asdar, sama-sama bakal bangun sahur itu. Bakal saya bangun sahur macam orang gila. Sahur. Harusnya kamu bakal saya bangun sahur itu sahur, ya, supaya orang bangun. Ini tidak cuma jengkel orang bangun, ya. Tidak akan dapat Lailatul Qadar kamu, ya. Yang kamu dapat itu nanti Pongko Airlines. Nah, mudah-mudahan. Jadi sebentar ini kita sholat tasbih terakhir. Sholat tasbih, usalli sunnatat tasbih. Ulama mengatakan begini. Kalau sholat tasbih dilakukan siang hari, maka dia 4 rakaat, 1 kali salam. Kalau siang. Kalau malam dibuat 2 rakaat, 4 rakaat, 2-2. Ya, 2-2. Memang sholat tarawih, sholat tasbih ini sendiri. Karena dia sholat sendiri. Tidak dianjurkan berjamaah. Tetapi tidak semua orang tahu caranya. Maka berjamaah pun boleh, tetapi kita tidak dapat pahala jamaah. Pahala jamaah berapa? 27 ya. Tapi kalau kita sholat tasbih sebentar rame-rame ini, masing-masing berdapat satu-satu. Tidak dapat pahala sholat jamaah 27. Tapi kalau kita bikin di rumah, bisa. Kalau kita bikin sama-sama sini, bagus. Caranya bagaimana? Usalli sunnatat tasbih rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Takbir, Allahu Akbar. Imam baca Al-Fatihah. Setelah imam baca Al-Fatihah, baca surah. Kalau imam setelah baca surah Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Berhenti imam, maka kita baca tasbih subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar 15 kali. Ingat, setelah baca surah imam baca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah 15 kali. Setelah itu ruku baca seperti biasa, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Setelah itu sambung subhanallah walhamdulillah 10 kali. 10 kali ruku. Berarti sudah berapa? Tadi 15 ya? Tambah ini 25. Bangkit dari sujud 10 kali. 35. Ruku 45. Bangkit dari ruku 55. Ruku yang kedua 65. Bangkit sebelum berdiri duduk dulu. Baca lagi 10, 75. Setiap rakaat 75 kali kita bertasbih. Berarti 2 rakaat 150 kali. 4 rakaat 300 kali. Jadi sholat tasbih 4 rakaat 300 kali bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebentar, yang habis sholat tarawih punya kesibukan, silakan pulang. Yang mau bertahan, kalau anak pondok harus. Ini bapak-bapak yang saya bilang. Jangan kamu anak pondok juga mau lari sebentar. Pada apa ini nanti? Akhirul kalam, Allahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.